hitam tapi nggak adaan. Dinamik ini merupakan salah satu hal penting dalam suatu reaksi kimia, karena pada dasarnya termodinamika ini nantinya kita akan berbicara apakah suatu energi itu membutuhkan suatu reaksi membutuhkan energi ataukah dia melepaskan energi. Nah, kemudian hal lain yang akan kita pelajari di sini adalah spontanitas. Nah, sebelum spontanitas apa adalah S? Entropi. Apa entropi itu? Derajat ketidakteraturan atau derajat kebebasan gitu ya. Nah, itu bukan freedom of speech. Nah, pokoknya derajat kebebasan. Nah, kemarin kita entalpi di sini delta H. Nah, semuanya itu adalah kemarin kita lihat bahwa ada fungsi keadaan. Ya, di situ ada fungsi keadaan ya, fungsi keadaan di mana keadaan awal dan keadaan akhir, mau bagaimanapun jalurnya. Seperti saya hari ini rencananya saya tuh dari awal mau berangkat ke sini bawa kendaraan sendiri, tahunya saya keluar di tol yang salah, jadi saya muter. Tapi akhirnya saya nyampe juga ke sini dan saya masih bisa melakukan kuliah. Jadi buat kalian itu tidak ada masalah saya nyasar atau enggak gitu ya. Nah, termodinamika ini untuk energetik entalpi, entropi, kemudian nanti kita akan lihat tentang spontanitas energi bebas Gibbs gitu ya. Nah, ini mereka adalah fungsi keadaan. Jadi mau jalur manapun itu tidak ada masalah, sehingga kita bisa menggunakan, pertama ada yang dinamakan yaitu dari hukum Hess gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa mencari contohnya delta H di sini, yang biasanya kalau dari delta HF. H itu apa? Formation ya. F-nya itu formation. Kalau 0 artinya dia merujuk pada suhu berapa? 25. Berapa? Iya, 25 biasanya. 25 tekanan 1 atmosfer ya. Ya, nanti kita lihat lah. Nanti kalau misalnya ini nanti dicek lagi aja. Nah, kemudian untuk persamaannya, kita memang akan ada banyak persamaan karena tadi kita bisa dapat itu dari manapun. Tapi mungkin yang basicnya, ini saya mau cantumkan dulu di sini. Jadi pertama, kalian punya delta E itu sama dengan apa? Q plus, ini kok menghilang? Q plus W ya, di mana W itu sama dengan apa? Minus, kok hilang lagi? Minus PV ya. Nah, ini saya tulis saja P dan V dulu ya, karena kan nanti kalau P delta V itu adalah ketika kita melakukan kerja pada tekanan tetap. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita punya delta H. Delta H sama dengan yang di situ delta E plus P. Ya, sebenarnya kalau misalnya mau di awal ini bisa tanpa delta ya. Nah, kalau ini P delta V, nah ini berarti kan pada tekanan tetap. Nah, proses pada tekanan tetap kita punya P delta V. Nah, kemudian di sini kita juga tahu bahwa delta E sama dengan, ini juga sama dengan Q pada apa? Kalau ini P delta V ya. Kok jadi hilang lagi? Ya. Mau kemana, Dek? Mau kemana? Oh, kelas. Kelasnya di sini beneran. Iya. Dimaafkan. Oke. Ada yang bisa minta tolong? Tadi yang ada orang di luar. Katanya kalau ada apa-apa cari aja dia. Saya nyari ini gitu. Spidol yang ada isinya di mana gitu.
Ada yang bisa tolong cari keluar? Mungkin tadi yang baru datang siapa? Nah, coba coba dicari. Saya nggak tahu, pokoknya butuh pulpen hitam gitu, nggak ada isinya. Ini kalau mau dia mau bawa isi ulang juga boleh. Nah, jadi kalau misalnya kita lanjut ya, ketika delta E pada volume tetap ya, maka ini sama dengan Q ya, kalor. Nah, kalau misalnya kalor, kita juga tahu bahwa Q sama dengan MC kali delta T ya. Ada juga yang C delta T ya. Nah, ini mengingatkan saja kemarin. Nah, kemudian kalau misalnya delta H itu adalah pada tekanan tetap ya, apa namanya? Ya, pada tekanan tetap. Nah, maka di sini delta H sama dengan Q apa namanya? Pada tekanan tetap. Benar ya? Kembali nggak saya? Mudah-mudahan enggak. Nah, oke, di sini jadi kita punya pertama rumus ini. Nah, kemudian nanti yang akan kita pelajari di sini adalah kita juga punya persamaan tentang S ya. Sebentar, saya lupa. Nah, pokoknya kalau untuk S ini nanti kita punya apa namanya? Jadi S alam semesta ya. Jadi S alam semesta itu sama dengan, atau saya langsung tulis saja ya. T delta S ya, alam semesta itu sama dengan ini ya. T delta S ini semesta itu apa? Ini sistem kan? Ini apa? Surrounding, ya? Saya lupa bahasa ininya. Minus delta H ya. Minus delta H. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa kalau misalnya nanti yang akan kita pelajari nanti ke depannya ya, bahwa untuk dia terjadi spontan, nah untuk dia terjadi spontan kita harus punya T kali delta S itu positif, bernilai positif, sehingga di sini kalau misalnya diubah bentuknya, nah kita harus punya saya ubah dulu delta H min T delta S. Nah, ini harus bernilai negatif ya. Harus lebih kecil dari 0 teh. Gini ya. Nah, kalau ini kebalik. Gini ya. Nah, jadi harus lebih kecil dari 0. Ini untuk nanti spontan. Nah, kemudian dari proses spontan ini, nah nanti prosesnya kita akan lihat dari slide ya. Nah, di sini kita akan tahu nanti kita punya satu lagi persamaan baru, yaitu tentang delta G sama dengan delta H, makin nggak ada ini. Kenapa? Ini, tapi nanti harus saya angkat. Nanti susah bolak-baliknya. Nah, delta G sama dengan delta H minus T delta S. Nah, ini mungkin nanti yang barunya ya. Nah, nanti di sini juga kita akan punya yang delta G, di mana delta G sama dengan delta G 0, apa namanya, plus RT ln K ya. Plus atau minus. Nanti kita lihat deh. Nah, dari persamaan ini, nanti kita akan lihat bagaimana kalau prosesnya kesetimbangan, bagaimana prosesnya kalau misalnya informasi-informasi yang kita ketahui adalah, misalnya di sini adalah misalnya delta HF ya. Ada delta HF, nanti ada delta S, ya delta S pembentukan, kemudian ada juga delta G pembentukan. Nah, itu ada juga. Nah, nanti mungkin karena ini sangat berkaitan dengan hukum Hess, ya. Kalau misalnya di soal, bisa saja nanti kalian harus apa namanya, mencari informasi terkait delta H gitu ya. Nah, itu bisa saja dari hukum Hess. Seperti itu. Tapi mungkin secara
garis besar nanti kita akan banyak mempelajari rumus-rumus ini. Gitu. Nanti ada satu lagi ya, yang delta G terhadap kesetimbangan. Sebetulnya nanti pas di elektrokimia kita juga ada delta G yang hubungannya dengan listrik, ya, dengan elektrik, ya gitu ya. Kasihan dia ini belum balik lagi ya. Ada nggak sih? Padahal dia ngambil aja di kelas lain ya. Mungkin ada yang bisa minta tolong karena sama sekali nggak ada ini apa namanya spidol. Coba di kelas lain. Ini bawa aja nih. Bawa berapa lah gitu untuk ini. Masa nulis pakai merah ya? Ini ada yang mau ya? Tuker aja. Coba aja. Mana aja yang buka ya? Oke. Nah, kita kembali ke slide. Nah, kemarin kita sudah melihat ya bagaimana cara mencari ini ya, mencari perbedaan antara delta H dan delta S. Oke. Nah, di sini yang satu lagi tadi, ini ya. Kalau misalnya di sini, jadi menghapus yang hilang. Nah, ini satu lagi ya. Satu lagi ini pada ini tetap. Nah, ini kita bisa ubah juga dia sama dengan delta E plus dikarenakan dia itu pada tekanan yang tetap dan temperatur yang tetap. Kita juga bisa tulis N RT ya. Makasih. Terus kemana teman? Oke. Jadi masih apa namanya? Nah, ini tadi yang saya bilang ya di awal ya, kita sekarang sedang luring, jadi kalau kalian bisik-bisik pasti kedengaran. Oke, nah tadi yang saya mau bilang ya, jadi saya tuh masih ya ini budaya zaman dulu kan kalau nulis pakai merah itu kayaknya tuh sedang antara marah atau apa, sedang cinta, sedang membara gitu. Jadi warna merah itu biasanya paling jarang dipakai. Nah, oke, ini yang kemarin sudah ya. Jadi ini untuk perbedaan delta H dan delta E sebenarnya gampang saja. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya pertanyaan seperti ini, nah di sini ya. Jadi menanyakan perbedaan antara delta H dan delta E dari suatu reaksi, kemudian persentase perbedaannya. Nah ini pertama kita cari dulu nih. Nah ini yang masalah ya kalau misalnya pertanyaan seperti ini tiba-tiba dia nggak ada data delta H ya, dari delta H. Kan kalau misalnya lihat di sini, nah ini nyarinya dari mana dulu gitu. Nah, ya ini memang nggak bagusnya kalau soal tipe yang di buku ya. Karena baru di step 1 dia kasih tahu delta H-nya cari pakai delta HF, padahal delta HF-nya datanya nggak ada. Nah, di ujian mungkin juga akan seperti itu, tapi pastinya nggak akan terlalu jauh gitu, data delta HX-nya atau delta HG. Nah, kemudian ini sudah saya kemarin sampaikan nih, saya kira. Jadi delta N itu selalu produk biasanya ya. Kebanyakan itu adalah produk dikurangi reaktan. Nah, ini jumlah. Jadi jumlah keseluruhan gas cuma jumlah keseluruhan gas yang ada di reaktan. Jadi kalau misalnya ada 2 reaktan, maka dua-duanya dijumlahkan. Kalau ada 1, ya berarti 1 saja. Nah, kemudian nanti kasus lainnya adalah, nah ini tentang ini dulu ya, tentang kenapa kita lebih memperhatikan gas ketika di situ ada gas. Nah, kalau misalnya di situ ada gas, maka kita bisa lihat di sini ini ilustrasi saja kalau misalnya kita punya satu reaksi antara kalsium karbonat dalam suasana asam menjadi di sini itu air dan gas karbon dioksida. Jadi di sini terjadi dekomposisi dari
ini sebetulnya tidak satu arah, maksudnya tidak sekali jalan ya. Ini akan membentuk H2CO3 dulu. Jadi H2CO3-nya terdekomposisi menjadi CO2. Di sini kita bisa lihat bahwa volume dari gas itu sangat jauh lebih besar dibandingkan dengan yang pada larutan. Ini pada larutan juga ya. Jadi tidak hanya dalam dia fase liquid. Jadi larutan pun itu sama. Nah, ini volume solidnya. Jadi ini satu ilustrasi. Di sini bisa dilihat, jadi delta V-nya itu ya sama saja dengan kurang lebih relatif sama dengan volume dari gasnya saja. Jadi yang lainnya tidak terlalu berpengaruh. Nah, kemudian di sini juga dikatakan, jadi kalau misalnya tidak ada gas yang terbentuk, maka di sini delta E-nya akan hampir sama dengan delta H. Jadi kurang lebih sama. Nah, ini nanti biasanya kalau misalnya kuis ya, kalau misalnya di kuis bisa saja pertanyaannya seperti itu di kasus bagaimana delta H sama dengan delta E. Atau kalau misalnya kalian punya reaksi semuanya tidak ada gas yang terbentuk, bagaimana hubungan delta E delta H. Ini temannya dipanggil, kasihan dia udah ya. Bisa dia nyari ke rektorat. Oke, nah ini kemudian reaksi lain, kita ada reaksi asam pikrat kalau bahasa Indonesia. Nanti di bab terakhir kita akan belajar sedikit tentang senyawa organik dan biokimia. Nah, ini biasanya ya nanti yang untuk chapter terakhir itu kaitannya biasanya stokiometri. Jadi tenang saja, untuk bagian yang terakhir itu biasanya hanya pendahuluan saja. Jadi kalian belajar akan dikenalkan sesuatu yang dipelajari orang kimia mungkin selama 1 semester gitu ya, untuk 1 minggu atau 1 minggu setengah pertemuan. Oke, katanya apa ini reaksinya? Reaksi pembakaran ya. Jadi kalau reaksi yang dia itu ya masuk namun wah baru keren. Nah, jadi kalau dia melibatkan reaksi-reaksi yang melibatkan oksigen ya biasanya sih pembakaran saja. Kemudian ciri khas lainnya adalah terbentuk CO2 dan molekul air. Nah, molekul airnya sendiri itu bisa dalam bentuk liquid ya, bisa juga dituliskan dalam bentuk gas. Nah, nanti kalian akan melihat ada perbedaan ketika reaksi combustion ini atau reaksi pembakaran ini menghasilkan H2O liquid dan H2O gas. Nanti kalian tolong perhatikan itu juga ya. Jadi kalau misalnya di soal ini perhatikan fasanya itu yang dituliskan itu bagaimana. Tadi kita sudah lihat bahwa ini adalah reaksi pembakaran, bagaimana hubungan delta H dan delta E-nya. Nah, kita tinggal lihat saja ada berapa banyak gas yang terbentuk di sini. Ada 15 ya. Kemudian gas yang terbentuk di sini, gas yang direaksikan di awal itu ada 8. Nah, tadi yang N-nya itu kalian tinggal pakai yang delta N yang ada di sini itu hanya ini saja. Jadi hanya koefisien reaksinya saja. Cukup. Nah, kemudian dari sini ini adalah informasi delta HF dalam bentuk tabel sebetulnya. Jadi kalau misalnya kalian agak bingung, ini sebenarnya delta HF saja. Nah, kita tahu bahwa delta HF untuk gas atau unsur-unsur pada keadaan dasarnya itu sama dengan 0. Jadi di sini oksigen dan nitrogennya 0, selebihnya gitu kita punya nilai. Nah, kemudian kita cari delta H sama dengan ini satu lagi ya, berarti delta H bagus. Ini saya masih pakai yang ini ya. Delta H sama dengan saya tulis dulu delta HF. Ini apa? Produk ya.
Produk dikurangi delta HF reaktan. Nah, dari data ini nanti kita bisa dapatkan data delta H. Nah, kemudian dari data delta H dengan menggunakan rumus delta H sama dengan delta E plus nRT, di mana delta N-nya di sini. Nah, ini saya tulis langsung di sini ya. Di sini kita punya delta N sama dengan berapa tadi? 15 dikurangi berapa? 15 ya? Iya 15 kan? 15 kurangi 8 ya. Sama dengan 7 ya? 7. Nah, suhunya karena ini kita menggunakan data N0 berarti kan suhunya 25 ya. Nah, ini yang seperti ini ya. Jadi T-nya kan tidak diketahui. T sama dengan 25 ya karena kita menggunakan data HF0 datanya. 25 derajat Celcius. Nah, kemudian jadi kita bisa temukan bahwa delta E sama dengan delta Eko A. Nah, kita bisa temukan ini. Nah, nanti datanya tinggal masukkan saja. R di sini, R-nya nilainya berapa? 8,314. Nah, ini R-nya adalah 8,314. Jadi ingat ya, kalau untuk terkait dengan energi, kita selalu pakai ini. Kemudian, hal penting lainnya adalah suhu selalu kita ubah dia jadi Kelvin. Jadi plus 273 menjadi Kelvin. Nah, untuk Kelvin ini mungkin kalian kalau misalnya di soal ya, kayak kalau misalnya ujiannya kayak kemarin, baiknya sih diikuti ya, baca baik-baik petunjuknya apakah dia pakai 273,15 atau 2,73 saja. Karena khawatirnya nanti perbedaan yang akan terjadi itu agak-agak signifikan gitu ya. Nanti mungkin bisa juga dipastikan di awal apakah kita pakai yang ini atau 0,15. Oke, ini delta H-nya di sini sudah tahu. Kemudian ini, nah ini tadi yang saya sampaikan bahwa karena di sini meskipun di soal itu tidak ada informasi terkait suhu, nah karena kita menggunakan delta HF0, delta HF0 itu pada 25 derajat Celcius, maka di situ suhunya menjadi 298. Ini jangan sampai terlewat. Nah, ini masih mudah saja, mungkin saya akan agak cepat saja. Ini kalian nggak usah hitung, kira-kira saja delta E-nya akan lebih besar, lebih kecil. Lebih kecil maksudnya lebih minus atau lebih gimana? Angka minusnya lebih besar? Lebih minus? Lebih minus ya. Nah, sebetulnya ini agak ini juga ya. Jadi ketika disampaikan, biasanya sih saya mengabaikan minus ya. Jadi saya mengabaikan minus karena saya tahu tanda minus ini adalah untuk eksoterm. Jadi saya biasanya abaikan minus, saya bilang lebih besar karena kenapa? Karena di sini kan kita tahu ya, rumusnya itu mana tadi? Delta E sama dengan delta H minus delta nRT. Delta H-nya kan negatif. Kemudian dikurangi lagi, berarti kan dia tambah negatif gitu ya. Jadi berkurang ya negatifnya ya. Berkurang ya. Coba kita lihat saja. Atau jangan-jangan ini tuh yang salah ya. Oh, ini kayaknya salah deh. Ya, ini salah ya. Salah dia. Dia salah ngemerahin. Jawabannya yang ini.
salah ngemerahin itu. Jadi jawabannya adalah dia minusnya berkurang ya, karena kan di sini negatif dikurangi negatif jadi positif kan ya. Kemudian jadi delta E-nya lebih ya katakanlah lebih kecil kalau kalian mau pakai skala yang tadi saya bilang ya. Jadi tidak se-eksotermik yang delta H-nya. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal ini, jadi kita di sini belajar juga tentang perubahan entalpik, kemudian tentang spontanitas. Nah, jadi spontanitas itu katanya apa yang mempengaruhinya? Jadi suatu reaksi spontan, katanya saya bilang reaksi atau keadaan spontan gitu ya. Nah, itu adalah keadaan yang berlangsung dengan sendirinya. Nah, kemudian dia juga dapat berlangsung tanpa adanya asistensi, itu ada bantuan dari luar. Nah, contohnya kalau misalnya kita punya kebakaran gitu ya, tanpa kita tiup-tiup pun kebakaran itu akan tetap menjalar gitu. Nah, kemudian spontanitas sendiri, nah ini contohnya yang lain di sini adalah es yang mencair. Nah, es yang mencair tanpa kalian panaskan, dia juga akan tetap mencair. Nah, kemudian contoh lainnya adalah besi yang berkarat. Nah, besi yang berkarat ini mungkin nanti kita akan lihat lebih lanjut nanti prosesnya pada bagian elektrokimia. Elektrokimia ini hubungannya tentang reaksi redoks kan nanti. Oke, ini tadi contohnya sudah. Nah, kemudian apa itu perubahan yang tidak spontan? Nah, contohnya adalah kita melakukan elektrolisis di sini, atau ya elektrolisis air gitu ya, atau apalah yang ada di sini. Nah, ketika kalian tambahkan listrik ya, maka elektrolisis ini akan terjadi. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat di sini, perubahan yang terjadi pada si sel baterai ini sebetulnya dia adalah proses yang spontan gitu ya. Jadi suatu perubahan yang tidak spontan itu hanya bisa terjadi kalau ada hal lain yang spontan. Nah, contoh lainnya yang agak ekstrim contoh di sini adalah kalian misalnya gitu ya, ruangan ini berantakan. Nah, ruangan yang berantakan ini tidak akan merapikan dirinya sendiri gitu. Nah, tetapi kalau misalnya ada mahasiswa ada petugas yang merapikan, dia akan rapi. Nah, tetapi bagaimana dia bisa rapi oleh mahasiswa atau oleh petugas? Petugasnya dulu kan punya energi. Gitu. Nah, ini analoginya yang agak jauh. Jadi tetap saja, jadi ada proses spontan di balik itu. Nah, kemudian bagaimana dengan laju reaksi dan spontanitas? Nah, pada proses spontan sendiri itu ada prosesnya yang sangat perlahan. Nah, ada juga tapi prosesnya itu yang sangat cepat. Nah, contohnya di sini kalau misalnya proses peledakan, itu kan prosesnya sangat cepat sendiri, sangat cepat sekali. Tapi misalnya ini adalah proses erosi atau proses besi menjadi karat, itu terjadi di sini gradual, ini bertahap gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang lambat. Contoh lainnya di sini ya reaksi-reaksi biokimikal itu. Kemudian kalau ini gasolin dan oksigen, Pak, ini mungkin maksudnya bukan yang dibakar ya, tapi reaksi pada suhu ruang saja. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang proses yang spontan ini, ada satu lagi. Jadi kita ingat bahwa kalau misalnya proses dari H2O solid kemudian menjadi H2O liquid. Ini proses apa? Kemudian saya punya CO2 solid menjadi CO2 gas. Ini apa prosesnya? Ya, meleleh atau mencair ya. Meleleh karena ini air mencair.
Nah, kemudian proses yang di sini apa namanya? Wah, menyublim ya. Nah, oke, di sini kalian ingat kalau misalnya solid dari atau jangan ini ya. Contoh lainnya ya nggak apa-apa sih. Kalau itu kan udah ada ya meleleh. Jadi proses meleleh itu dia itu adalah eksotermik kalau endotermik. Liquid menjadi gas. Eksotermik atau endotermik? Jadi apa dari solid menjadi, nah harus jangan ini ya, jangan terkecoh antara nanti kita akan lihat proses mana. Nah ini kedua proses ini menghasilkan delta S, sebetulnya belum ya delta S. Nah ini akan menghasilkan delta S yang lebih positif ya. Ini apa namanya, kerandomannya itu akan semakin tinggi. Nah proses-proses ini dia akan terjadi secara endotermik ini prosesnya. Jadi dia membutuhkan energi ya. Jadi es meleleh itu juga butuh butuh energi. Nah, contohnya di sini kalau kalian punya proses air menjadi gas itu juga adalah proses yang endotermik. Nah, yang kalian harus perhatikan sekarang ketika kalian berkeringat, apa yang kalian rasakan? Udaranya panas. Tapi yang ke tubuh kalian apa? Atau dia lebih ekstrim ya? Lagi panas-panasan habis olahraga terus diguyur air. Apa yang terasa? Masa panas? Air panas yang dipakai. Masih panas. Di Jatinangor ini lagi sejuk nih, hari ini lagi enak. Yang kalian rasakan mendingin ya. Suhu tubuh kalian mendingin. Proses mendingin itu artinya apa? Kenapa? Panas kalian diserap. Ya, panas kalian diserap. Kalian di situ sebagai surrounding. Nah, ini sistemnya. Ya, jadi sistemnya itu menyerap kalor kalian yang diserap gitu, sehingga kalian merasakan dingin. Nah, itu sama saja. Kalau misalnya waktu itu juga ada yang kalau saya nggak tahu apakah sudah diperbaiki atau belum ya, tapi kalau nggak salah yang di slide itu ada yang salah, di slide Pak Rusman. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada proses endoterm, yang kalian rasakan adalah menjadi dingin. Kalau ada kalian merasakan proses eksoterm, ya kalian kepanasan ya, sama aja kalian ngebakar korek api, kemudian dipegang terus kan panas. Karena itu kan reaksinya eksoterm, melepaskan energi. Nah, jadi di sini reaksi yang spontan. Nah, ini sebetulnya cerita menuju ke sini ya, menuju ke bagian di sini. Jadi beberapa reaksi spontan itu dia eksotermik, tapi beberapa dia bisa saja endotermik. Contohnya yang tadi kalau yang meleleh ini ya, yang es ya, es liquid. Kemudian, nah yang ini evaporasi air dari sungai atau misalnya evaporasi air dari kulit Anda gitu ya. Saya teringat sesuatu tapi kayaknya enggak. Nah, kemudian hal lainnya adalah ekspansi dari CO2 gas. Nah, ini di sini delta H dan delta E-nya positif karena panasnya itu diserap. Jadi energinya masuk ke sistem. Nah, kita yang merasakan panas, kita itulah sebagai surrounding-nya. Kalau itu nempel di kita. Tapi kalau nempel di teman Anda, ya teman Anda sih surrounding. Nah, dari sini kita melihat bahwa proses ini dari proses entalpi ini, jadi tidak bisa menentukan bahwa apakah eksotermik selalu spontan atau endotermik selalu non spontan. Ternyata tidak. Jadi ada faktor lain. Nah, faktor lainnya itu belum juga. Lama banget cerita ini. Nah, ini tentang termodinamik, kinetik, ini saya akan agak cepat saja ya. Jadi di sini ada
diagram. Jadi termodinamik ini bercerita tentang kondisi bagaimana tadi reaktan di awalnya. Nah, kemudian kinetik itu nanti yang mencari mekanismenya. Nah, mekanismenya bagaimana energinya ketika bereaksi itu ada di kinetik. Kemudian apakah dia berlangsung cepat atau lambat, itu berlangsung kinetik. Walaupun dalam kinetik juga kayak kita melihat ada satu faktor energi ya. Contohnya adalah energi aktivasi kan. Nah, di situ juga ada energinya yang terlibat. Tapi termodinamik ini tidak berbicara apakah suatu reaksi itu cepat atau lambat. Tetapi di sini termodinamika itu lebih melihat bagaimana keadaan reaktan di awal dan kondisi produk di akhir dari sisi energetikanya. Oke, jadi di sini kalau misalnya ini mah sama saja ya. Jadi kalau pembakaran propana sudah dibakar, apa yang terjadi ya kemungkinan dia akan spontan ya. Nah, faktor keduanya ini yang menentukan apakah suatu kondisi itu spontan atau tidak, ini adalah entropi. Nah, entropi ini juga sama termodinamik kuantitas katanya ya. Jadi dia menjelaskan bagaimana energi itu didistribusikan dan dia itu mengkuantifikasi bagaimana suatu sistem itu tidak teraturannya gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya lebih banyak kemungkinan gitu ya, dan maka entropinya itu akan semakin besar. Jadi kalau S yang besar semakin random, semakin tidak teratur dan semakin mungkin terjadi. Nah, ini tentang delta S, jadi itu ketidakteraturan, bagaimana chaosnya terjadi. Kalian tuh kayaknya anak-anak zaman sekarang sering ya bilang chaos ya. Padahal yang terjadi dengan kalian itu hektik kalau menurut saya. Jadi sama kayak ini kalau anak-anak zaman dulu saya nggak tahu, kalian masih suka bilang jealous nggak? Masih suka bilang jealous ya? Si itu sama si itu terus, saya jadi jealous dia. Kan gitu ya biasanya ya. Nah itu kan padahal itu sebetulnya envy ya. Nah jadi ada perbedaan juga tuh kalau bahasanya. Nah, kemudian tadi ya, jadi fungsi keadaan ya, fungsi keadaan. Jadi tidak fungsi keadaan tidak tergantung jalur mana yang dipakai gitu ya. Nah, kalau misalnya delta S dia itu adalah perubahan entropi. Ini hujan ya? Terus saya parkir paling jauh. Ini delta S gampang saja. Untuk suatu reaksi kimia ini juga sama ya. Jadi sama saja seperti di sini. Jadi ini alhamdulillah lah. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung. Selalu delta S, delta G, delta H itu selalu produk dikurangi reaktan. Ya, jadi jangan khawatir. Nah, ini keadaan-keadaannya ya, keadaan-keadaan yang mungkin terjadi di suatu reaksi. Jadi, kita bisa punya keadaan di mana S produk itu lebih besar dari reaktan, artinya S-nya itu meningkat, delta S-nya. Nah, ini apa? Entropinya meningkat, ketidakteraturannya meningkat, kemudian probabilitasnya juga, fungsi probabilitasnya juga meningkat. Nah, ini yang mendukung atau lebih disukai untuk menjadi spontan reaksinya. Nah, kalau misalnya delta S-nya itu negatif, kemungkinannya dia tidak menyukai untuk menjadi spontan. Tetapi nanti kita akan lihat, kalau misalnya kita sudah masuk ke sini, ya, di mana delta G itu sebenarnya delta H min T delta S. Jadi ada faktor suhu di situ. Oke, ini akan saya cepat saja. Nah, ini contoh entropi yang membesar. Jadi kalian punya suatu gas dari volume yang kecil, kemudian volumenya diekspansi. Jadi ekspansi gas itu adalah salah satu contoh
dari proses spontan. Ini sekali lagi ya, kalau ada yang mencatat dan saya terlalu cepat dikasih tahu ya. Nah, jadi entropi akan meningkat kalau misalnya volumenya juga meningkat. Nah, hubungannya ya sama saja. Kalau karena volume itu sangat berkaitan dengan tekanan, jadi ya nanti volume tekanan itu akan saling berhubungan. Nah, kecuali kalau misalnya nanti kalian melakukan reaksi di kondisi ini ya, apa namanya, keadaan atmosfer. Kalau dia terbuka ya, sistem terbuka, itu biasanya kan tekanannya itu adalah tekanan atmosfer. Ini masih gampang lah ya. Nah, kemudian suhu juga dia berperan meningkatkan entropi di sini. Jadi kalau misalnya di sini T-nya 0 Kelvin, katanya dia pada apa keadaan yang stabil. Ini 0 Kelvin ini ya, apa namanya, secara hitungan saja. Saya nggak tahu apakah memang bisa gitu ya 0 Kelvin itu benar-benar dicapai, tapi biasanya yang saya tahu ya suhu paling rendah itu kita bisa di sebentar 5 Kelvin kalau nggak salah. 5 Kelvin itu bisa dicapai. Nah, jadi di sini ketika suhunya lebih dari 0 Kelvin molekul bervibrasi, delta S-nya juga meningkat. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau misalnya suhu dinaikkan, ada energi yang ditambahkan, vibrasi meningkat, entropinya juga meningkat. Nah, kemudian bagaimana dengan bentuk dan entropi? Untuk solid, dia itu entropinya sangat rendah, ya, sangat rendah. Liquid akan sedikit lebih tinggi dari apa namanya, dari solid karena dia bisa mengalir gitu ya, bisa bergerak dengan bebas. Nah, yang paling besar itu adalah kalau misalnya kita punya kondisi gas. Nah, sehingga kalau misalnya Anda memiliki reaksi misalnya apa, H2CO3 menjadi H2O plus CO2. Nah, di mana di sini adalah gas ya. Nah, di sini katakanlah ini liquid, ini dalam aqueous ya. Nah, pada proses ini reaksi dekomposisi dari asam karbonat itu dia adalah proses yang delta S-nya itu adalah positif ya. Ini prosesnya delta S-nya positif. Oh ya, bagus sih. Jadi siapa Anda namanya? Siapa namanya? Siapa? Oh, Kautsar. Ini makasih pulpennya bagus, spidolnya bagus. Oke, nah ini kita lanjut di sini. Kenapa? Kalau aqueous itu kan dalam keadaan liquid ya. Jadi ya kurang lebih sih ya di kondisi dia di liquid. Nah, kalau tidak salah nanti kita lihat ya. Jadi solid dan liquid itu hampir sama sebetulnya. Jadi bedanya itu masih agak minor. Kecuali kalau gas itu udah jauh berbeda. Apanya? Kayaknya kita nggak sampai ke sana deh. Nggak sampai sedetail itu di solid dan liquidnya. Kayaknya sih belum ke situ. Nanti kita lihat ya. Ada kalau nggak salah contohnya. Nah, oke, di sini proses mana yang meningkatkan entropi? Kita lihat dari apa namanya fasanya. Gas menjadi liquid itu S-nya minus ya, S-nya turun. Sekarang karbon dioksida mengalami sublimasi,
Dia dari solid menjadi gas ya, berarti ini ya yang mengalami entropinya meningkat. Nah, kalau helium mencair ya sama saja. Kalau protein dari amino asid itu juga dari banyak menjadi satu, ya itu juga sama. Dia entropinya turun. Nah, ini sama tadi untuk summary-nya saja. Jadi solid di sini apa namanya paling kecil dibandingkan dengan liquid memang ya. Tapi gas itu ini jauh lebih besar. Gitu. Nah, kalau misalnya kita punya suatu reaksi yang melibatkan gas, ini gampang. Jadi kita tinggal untuk memutuskan apakah delta S-nya itu positif, ya kita cari aja delta N untuk gasnya. Mirip dengan yang tadi ya. Jadi kalau misalnya tadi hanya membandingkan delta H dan delta E, di sini kita mulai memprediksi apakah entropinya positif atau negatif. Oke, lanjut ya. Oh, jamnya mati. Nah, ini contoh yang pertama, ini adalah proses Haber-Bosch yang penting, sangat banyak sekali diulang-ulang di buku Brady ini. Nah, di sini kita lihat bahwa reaktannya itu ada 4 ya, koefisiennya, koefisien molnya, kemudian produk itu ada 2, sehingga delta N-nya itu adalah minus. Di sini kita prediksikan bahwa delta S dari reaksinya itu pasti juga lebih kecil dari 0, ya, pasti negatif. Nah, ini untuk apa sih kalau di slide-nya Pak Rukman itu bukan logika, apa sih misalnya bahasa jadi soal konsep. Nah, ini yang konsepnya. Jadi kalian menghitung di sini ada berapa banyak, kemudian jadi berapa banyak. Nah, di sini kalau kalian lihat di sini ada 6N ya. Nah, kemudian di sini jadi ada 6 molekul. Nah, ini airnya nanti masuk-masuk. Ini harusnya perbandingannya sama ya. 1:3. Kemudian ini jadinya 2. Nah, kalau misalnya reaksinya tadi ini yang mungkin agak mirip ya. Jadi kalau misalnya reaksinya tidak ada gas, nah kita mencari dari molnya saja. Jadi kalau misalnya jumlah molnya lebih banyak, jadi delta S-nya juga akan semakin besar. Nah, jadi kalau di sini mungkin tadi ini ya, jadi kalau misalnya solid dan liquidnya nggak terlalu diperdulikan gitu ya. Jadi kurang lebih kalau misalnya dia tambah banyak produknya, misalnya jadi jenis produknya jadi lebih banyak, pokoknya kita nggak peduli apakah dia itu solid atau liquid atau aqueous, asal jadi lebih banyak pasti jadi meningkat. Tapi kalau misalnya lebih sedikit akan menurun. Gitu. Jadi di sini belum sampai pada seberapa bedanya. Jadi mungkin itu bagian dari limitasinya. Saya nggak tahu apakah nanti kalian ketika masuk ke jurusan gitu ya, kalau misalnya belajar yang seperti saya dengar juga kemarin. Jadi ada curhatan. Jadi dari Fakultas FTMD gitu kalau nggak salah gitu ya. Jadi dia dari teknik material gitu ya. Nah, dia bilang bahwa kimia dasar itu lebih mempelajari sesuatu yang terjadi pada kondisi larutan atau gas gitu ya, padahal katanya dia itu lebih banyak belajar sesuatu yang awalnya itu solid gitu. Nah, itu memang ya mungkin limitasinya ya. Jadi kita coba saja mungkin yang paling sederhana, nanti mudah-mudahan ketika kalian melaju ke sesuatu yang lebih kompleks itu masih akan nyambung, mudah-mudahan harapan kita. Nah, di sini kita lihat contoh di sini, ini delta S-nya akan bagaimana? Delta S-nya akan positif karena ada gas ya, nggak usah dihitung lagi delta N-nya. Jadi kalau ada gas, ya sudah delta N-nya harus delta N gas. Kalau cuma ada satu gas di satu sisi ya udah, itu tidak ada pertanyaan lagi juga. Nah, ini kelewat, saya mencetnya kebanyakan.
Nah, proses selanjutnya dua-duanya adalah gas. Nah, gas dari sebelah produk itu lebih banyak daripada reaktan, sehingga ini juga sama prosesnya. Ini jumlah mol gas lebih banyak di produk, sehingga delta S-nya juga meningkat. Kemudian proses di sini, delta S-nya ini adalah 2 menjadi 1. 2 menjadi 1, gasnya 0, ya. Ya, gasnya 0 kan. Nah, jadi delta N-nya untuk yang non gasnya, ini delta N non gas. Ini kita bisa memprediksikan bahwa delta S-nya pun akan jadi negatif karena produk koefisien mol dari produk itu lebih kecil dari koefisien mol reaktan. Nah, ini kalau konsep-konsep, nah ini harusnya ini ya, harus gampang, harus bisa paham lah ya di sini ya. Nah, jadi tadi ya, jadi kita belum sampai mendetilkan tentang dari fasa apakah di aqueous ke liquid, liquid solid, kayak gitu belum. Sepertinya di sini belum. Nah, kemudian di sini tadi ini udah ya, dry ice ini ke gas, ini positif. Ini juga sudah, saya kira kalau misalnya di sini gas menjadi liquid, liquid itu lebih kecil daripada gas, sehingga di sini pasti negatif kan. Di bawah ini menjadi 2, 1 menjadi 2, ini juga pasti positif karena nambah. Nah, ini contoh saja, ini positif menyebar warnanya. Nah, yang di bawah itu adalah 5 koefisiennya, 3 tambah 2 menjadi 2, berarti di sini juga adalah negatif. Ya. Kalau di sini B ya, ya kalau di sini adalah B karena pada NaCl ini ya dia sebetulnya ada liquidnya ya, jadi ya sebetulnya ini agak relatif juga ya. Kalau misalnya ini airnya sangat sedikit, dia mungkin nggak akan sebebas juga dengan air ya. Nah, tapi kurang lebih kalau misalnya dia aqueous, dia juga punya lebih space untuk bergerak. Oh iya, berarti aqueous lebih ini ya. Jadi antara lebih besar dari liquid ya. Lebih besar dari liquid. Nah, yang ini yang mana? Yang entropinya negatif? Yang A ya. Pertama dia 2 jadi 1, kemudian dia jadi solid. Nah, ini tentang entropi entalpi. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang mulai ke spontanitas lagi. Jadi entropi, entalpi, dua-duanya faktor yang berpengaruh pada kespontanitasan reaksi. Nah, ini masih agak-agak teori. Nah, jadi di sini ini contoh ekstrim kalau building collapse ya. Janganlah. Jangan karena tidak disengaja. Nah, kemudian terkadang dia juga saling berlawanan. Contohnya ya yang tadi ya. Jadi di sini prosesnya kalau di sini kan ya seakan-akan dia itu eksoterm juga, kemudian dia itu kalau eksoterm kan dia lebih kecenderungannya lebih spontan ya. Jadi dibandingkan dengan endoterm. Nah, terkadang dia juga ya ini contohnya untuk air. Nah, untuk air dari liquid menjadi gas atau misalnya dari solid menjadi liquid karena prosesnya itu endoterm. Prosesnya endoterm, tapi kita tahu bahwa kalau misalnya di sini ini saya tulis gini aja ya. Ini solid menjadi liquid. Nah, ini juga antara solid dengan liquid. Liquid itu lebih entropinya lebih positif. Jadi yang satunya lebih lebih menyukai ke arah non spontan, satunya lebih senang menjadi spontan. Nah, ini hukum kedua termodinamikanya.
Nah, ini jadi kalau misalnya suatu reaksi spontan terjadi, nah total entropi dari alam semesta itu meningkat. Jadi delta S total itu akan selalu meningkat. Saya juga nggak tahu ya. Orang-orang apa namanya fisik atau kimia fisik atau fisika gitu. Mereka juga kayak membuat quotes apa gitu. When spontaneous event occur, kan, total entropy of universe also increase. Jadi, nah proses yang spontan, nah yang lucu, proses yang spontan delta S-nya bisa berkurang. Itu nggak peduli juga, asalkan pada akhirnya entropi dari universe-nya juga, alam semestanya juga meningkat. Jadi proses spontan itu intinya tadi yang saya bilang ya. Jadi pada akhirnya entropi alam semesta itu akan meningkat juga. Jadi ada sesuatu hal yang kita tidak bisa pengaruhi. Nah, delta S total sama dengan delta S system plus delta S surrounding. Nah, universe yang total ya. Saya tadi agak ini. Jadi kita itu tadi ya, kalau misalnya proses tadi habis lari, kemudian langsung diguyur, terus langsung menggigil, larinya jam 12 malam kan. Apa namanya? Nah, yang merasakan itu kan tadi kita sebagai surrounding ya, sebagai surrounding. Ini adalah sistem. Nah, di sini kita bisa melihat juga bahwa delta S surrounding itu sama dengan Q per T. Nanti hubungannya kita dari sini, dari kalor ya, kalor dengan suhu kita bisa hubungkan dengan delta H-nya. Nah, jadi di sini hukum kekekalan massa, energi itu tidak bisa diciptakan, dimusnahkan, tapi hanya bisa berpindah. Jadi kalau misalnya sistemnya kehilangan energi, sistem kehilangan energi itu berarti apa dia? Eksoterm berarti ya. Eksoterm berarti kan energinya itu akan diterima oleh keadaan luar surrounding. Nah, ketika pada keadaan tekanan tetap, maka kita tahu bahwa Q dari sistem itu sama dengan delta H sekarang. Nah, dari sini kalian mulai punya hubungan ini nanti ya. Jadi pada kondisi yang kesetimbangan ya, ketika keadaan setimbang, nah kalian bisa mendapatkan delta H sama dengan T delta S. Nah, ini pada keadaan kesetimbangan. Jadi pada proses kesetimbangan. Kenapa dia seperti itu? Karena pada saat kesetimbangan kita memiliki delta G itu sama dengan 0. Ininya sudah surrounding sama dengan minus delta H. Ya, ini surrounding ya. Kalau ini sistem, kalau sistem kan ini delta H. Nah, ini contoh konsep juga. Nah, di sini kita harus mendefinisikan mana sistemnya, mana surroundingnya. Sistem ya di sini adalah S ya. S meleleh, dia itu berarti kan keadaan kesetimbangannya itu pada saat suhu 0 derajat Celcius. Jadi di sini kalian punya Q dibagi 273 ya. Nah, kemudian tangan kalian itu suhunya katakanlah 30 derajat ini udah mau meninggal ini fotonya 30 derajat. Nah, di sini apa namanya? Jadi kalian punya T-nya itu lebih besar kan? Jadi di sini nanti kita bisa lihat mana yang delta S-nya. Kalau di sini berarti kan delta S surrounding ya.
ya, yang lebih rendah ya, yang lebih rendah dibandingkan sistem. Kita lihat aja. Jadi delta HS ya, enggak ya, suka kadang berasa ada yang manggil. Nah, jadi di sini dilihat bahwa delta S sistem, tadi sistemnya itu adalah S itu 0 derajat, kemudian delta H per 273, kemudian surroundingnya adalah, tadi ini orang yang kena hipotermianya, nah ini delta H dibagi 303, nah berarti sistem lebih besar dibandingkan dengan surrounding. Nah, ini di sini saya agak cepat aja ya yang ininya ya, karena sebetulnya agak konsep juga. Dan kalau misalnya terlalu banyak konsep kayak gini biasanya fokus juga suka agak hilang. Saya cerita-cerita doang. Nah, di sini kita tadi yang sudah saya tuliskan ya. Ini saya salah. Berarti di sini S total. Ini saya salah. Ini salah ya, jadi sistem. Nah, ini sebetulnya cerita yang tadi. Jadi untuk suatu reaksi yang harus jadi spontan, kita tahu bahwa delta S universe itu selalu akan meningkat. Delta S universe meningkat, atau alam semesta meningkat. Nah, berarti kita harus punya delta H minus T kali delta S lebih kecil dari 0. Nah, ini yang nanti akan kita peroleh sebagai satuan baru atau istilah baru untuk delta G. Ada yang bertanya? Nanti minggu depan kita lihat ya, kalau saya bisa cepat mungkin kita mulai contoh soal, atau kalau enggak konsepnya dulu kita selesaikan. Kita kuisnya tanggal berapa ya? Tanggal berapa? Belum ya? Mendekati ujian. Ya biasanya 2 mingguan. Dicek di info Kidas ya. Itu rencana awalnya pasti seperti itu. Ini saya lanjutkan. Nah, sekarang kita ada istilah baru. Dia itu adalah energi bebas Gibbs ya. Tentang energi bebas Gibbs tadi sudah juga delta G delta G sama di delta H minus T delta S. Jadi ini adalah pada tekanan dan suhu yang tetap. Pada tekanan dan suhu yang tetap ya. Nah, delta G ini kadang juga disebut sebagai energi total yang bisa digunakan sebagai kerja ya. Jadi di sini kadang disebut berapa energi maks. Kalau misalnya ditanya berapa energi maksimum yang bisa diperoleh dari suatu reaksi, nah itu sebetulnya dia menanyakan tentang delta G. Jadi ini sama saja. Nah, jadi kalau misalnya untuk proses yang spontan tadi sudah kita lihat bahwa ketika delta S universe atau alam semesta itu positif atau delta S totalnya positif, nah itu kita akan punya nilai delta G-nya itu negatif ya, nilai delta G-nya negatif. Nah, delta G sama dengan 0 pada saat keseimbangan. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa tentang keseimbangannya lagi-lagi jangan dilupakan. Jadi ketika kalian sudah menyelesaikan soal keseimbangan, jangan langsung dilupakan keseimbangannya. Nah, di sini juga nanti masih masuk. Nah, kemudian di elektrokimia juga kalau nggak salah masih ada ya tentang keseimbangannya itu. Mungkin ada, saya lupa. Nah, kalau misalnya prosesnya delta G-nya itu lebih dari 0, maka dia itu non-spontan. Sama, dia juga state function, fungsi keadaan, unitnya itu energi, kemudian properti yang ekstensif. Ekstensifnya apa, saya lupa. Intensif dan ekstensif ya. Nah ini,
di sini adalah kondisi-kondisi. Nah, ini kalau misalnya kuis, kemungkinan ada juga tuh. Kalau nggak salah pernah. Jadi ada kuis atau ujian di mana gitu ya. Nanti kalian akan menghitung delta S dan delta H. Nah, kemudian kalian melihat kalau misalnya kondisinya itu kalian punya kondisi delta H-nya itu negatif. Delta negatif berarti dia apa? Exo atau endo? Eksoterum ya. Delta HS positif berarti dia makin random. Nah, kalau misalnya kasusnya seperti ini, berarti suhu berapapun, karena suhunya bisa negatif atau tidak. T di sini bisa negatif nggak? Kalau T-nya itu, T Kelvin nggak ada negatifnya ya. Ini T-nya adalah Kelvin, jadi nggak bisa negatif. Ya. Nah, jadi jangan terjebak. Nanti kalau misalnya ditanyakan ada suatu proses di mana delta H dan delta S-nya itu delta H-nya negatif, delta S-nya itu positif, kemudian kalian melakukan reaksi pada katakanlah minus 20. Nah, kalian harus ingat bahwa di situ T-nya itu dalam Kelvin. Kelvin tidak memiliki nilai yang negatif. Nah, kemudian kasus sebaliknya di sini kalau misalnya delta G delta S-nya positif, berarti dia tidak akan pernah bisa spontan. Kalau misalnya delta H-nya positif, delta S-nya positif, asalkan kita punya suhu yang tinggi, kita bisa mendapatkan delta G negatif. Contohnya apa contoh di sini? Air atau es mencair ya. Es mencair itu contoh di sini ya, delta S-nya dia positif, tapi delta H-nya sebetulnya dia itu adalah endotherm. Nah, kemudian ada kasus lain, kalau misalnya delta S-nya itu negatif. Nah, berarti kita harus melakukan suatu reaksi gitu ya, agar spontan kepada suhu yang rendah. Oke, baca dulu. Pada suhu berapa reaksi akan menjadi tidak spontan? Yang lain? Sepakat B? B ya. Jadi kondisi manapun dia akan tetap spontan. Karena tadi T-nya itu tidak akan menjadi negatif. Kalau ini siapa namanya? Siapa? Farli. Oh, ini Farli. Kok ini? Davi. Kalau ikhlas itu yang mana? Yang mana? Oh, itu. Oke, yang suka ngomong. Kalau ada di Zoom, oke. Lupa saya. Oke. Mungkin sekali-kali ini ya, ada event saya mau lihat kalian tanpa masker. Tanpa masker ya, bukan yang lain-lain ini. Tadi yang tiba-tiba komen pasti mikir apa. Saya biar kenal aja. Jadi, karena kadang saya nggak tahu ya, kalau misalnya pakai masker terus gitu ya, terus tiba-tiba ketemu di luar, ternyata kayak gimana kan, sulit juga di ini. Kalian sudah kenal semua sekarang? Teman-temannya? Udah ya? Nah, biasanya yang angkatan atas tuh kasihan. Suka ketinggalan. Oke. Iya, saya penasaran. Dari kalian ini, kemarin udah tanya ya, sebetulnya ya. Yang tinggal di asrama, angkat tangan ada berapa orang? Oh, cuma dikit ya. Ya, maksudnya nggak sampai setengahnya ya. Asrama itu kalian bayar berapa? 2250 per bulan ya? Hah? Apa? Oh, untuk 5 bulan? Ya, makanya murah banget. Nah, itu kalau misalnya ini ya, ada event saya ngobrol gitu ya sama pejabat.
Saya biasanya, ya kan maksudnya ada juga teman-teman yang jadi pejabat gitu. Nah, saya selalu bilang gitu. Jadi kalau misalnya di negara maju, nah salah satu yang dipikirkan kampus ya terhadap universitasnya salah satunya itu asrama, supaya mereka memiliki akses yang cepat kan ya. Bisa dibayangkan, yang tinggal di asrama dibandingkan seperti saya yang tinggal di Cimahi gitu. Jadi untuk ke sini tuh butuh waktu berapa banyak, sedangkan yang di asrama mungkin 5 menit sebelum kuliah dia keluar pun belum tentu telat, belum tentu tepat waktu gitu ya. Nah jadi memang itu sangat penting juga. Nah kemudian yang penting keduanya, yang sayangnya paling tidak dipikirkan saya kira adalah tentang makanan. Karena sepemahaman saya ya, ketika saya di Korea gitu ya, kantin itu mahasiswa punya kupon, mereka bisa beli kupon. Jadi harganya lebih murah. Nah, kemudian gizinya pun itu diperhatikan. Jadi tiap hari itu menunya selalu berbeda. Nah, sekarang kondisi pandemi ini, kita dulu udah bilang, mahasiswa masuk supaya mereka nggak perlu keluar masuk kontak dengan luar, jadi mereka cuma dibatasi, katakanlah asrama, kelas, gitu ya. Ya boleh mungkin sekali-kali di taman gitu. Nah, tapi maksudnya tidak berkontak dengan luar secara banyak gitu ya. Mereka harus ada makanan, ada apa? Kantin gitu. Tapi sampai sekarang belum buka-buka. Nah, ini yang ngerekam jangan nggak usah ya. Nah, yang kayak gitulah. Jadi ya tapi maksudnya kenapa saya sampaikan ini ke kalian ya, bukan maksudnya saya manas-manasin. Tapi kan terkadang kalian juga kan ada waktu misalnya hearing dengan rektorat gitu ya. Jadi mungkin kalian juga bisa sebagai bahan inspirasi. Salah satunya kalau misalnya ditanya butuh apa nih untuk meningkatkan harkat hidup kalian, ya sebutkan aja salah satunya kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak gini lah. Ya ini yang tadi selalu saya sorot di awal. Ini TV berapa belas juta, berapa belas juta, komputernya itu udah yang berapa tahun kan jomplang gitu. Oke, lanjut lagi ke sini. Ini kita udah agak di tengah-tengah ya, makanya saya agak santai. Tapi masih agak lambat sebetulnya. Ya apa lah, nanti bisa kita ngobrol. Nah, ini untuk hukum ketiga termodinamika. Nah, jadi hukum ketiga itu pada saat 0 Kelvin, entropi itu 0. Jadi S sama dengan 0 pada T 0 Kelvin. Nah, kemudian di sini jadi standar entropi ini yang tadi ya. Jadi keadaan standar ini semua sama saja. Semua keadaan standar itu adalah 1 mol pada 25 derajat kemudian 1 atm. Kemudian di sini S0 delta S kalau misalnya dari 0 ke ke 25 derajat. Nanti kita akan lihat ini. Jadi dengan data entropi dan data delta H kita bisa meramalkan misalnya suatu proses proses pelelehan gitu ya, melting point atau boiling point itu kita bisa prediksi juga di sini. Kalau kemarin kalian bisa menghitung titik didih ya, itu persamaan apa? Yang Clausius-Clapeyron ya, ingat nggak? Yang ada yang hitung delta H juga. Nah itu yang seperti itu nanti diingat-ingat lagi ya, karena itu kan masih terkait energi ya. Nah kalau saya lupa nggak apa-apa, tapi kalau kalian nanti sebelum ujian baiknya dicek lagi yang seperti itu. Nah ini kemudian yang penting juga di sini adalah ini ya yang kedua. Jadi elemen itu biasanya memiliki delta H-nya 0, tapi tidak dengan delta S. Jadi delta S standarnya itu nggak akan 0. Jadi dia akan ada datanya. Nah, kemudian delta S ini dia bisa mengikuti hukum Hess. Jadi kita bisa kalkulasi dia dengan hukum Hess.
Nah, kalau standar entropy change, dia datanya adalah S0 katanya ya. Jadi, biasanya standar entropy change dibandingkan dengan entropi pembentukan kalau di sini. Ininya sama, delta S produk dikurangi jumlah S dari reaktan. Ini sama aja ya, yang seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ngitung delta S, ini harusnya 0 ya, bukan 0 derajat. Saya nggak tahu juga, ini mungkin pada 0 derajat mungkin maksudnya ya, bukan standar kali ya. Jadi contohnya di sini proses sublimasi produk itu memiliki S-nya itu 213, kemudian reaktannya 187, sehingga delta S-nya tinggal dikurangi saja, produk dikurangi reaktan. Ini saya akan agak cepat aja. Nah, kemudian proses selanjutnya di sini ini sama saja. Jadi di sini kalian perhatikan bentuknya berbeda-beda ya. Nah, mungkin tadi untuk menjawab, tadi siapa namanya? Bawazir ya. Nah, ini yang tadi ditanyakan Bawazir ya. Jadi di sini akan lebih terlihat ya. Tadi kan pertanyaannya bagaimana kita membandingkan S ya, delta S antara yang solid misalnya dengan liquid atau misalnya dengan aqueous dan sebagainya. Nah, kalau misalnya kita punya data S ini akan lebih mudah sih. Nah, karena bisa kita lihat di sini dua senyawa yang sama-sama solid itu bisa memiliki angka yang berbeda. Jadi ya kita bisa lihat kalau misalnya hanya katakanlah nggak ada CO2 gitu ya, proses dari CaO menjadi CaCO3 itu kan proses yang misalnya delta S-nya adalah negatif gitu ya. Jadi nah di sini kita bisa lihat kalau ada data S-nya. Tapi kalau misalnya tadi masih memprediksi itu belum. Kita belum punya data, tapi kalau misalnya punya data ya kita bisa hitung produk dikurangi reaktan. Nah, ternyata di sini kalau misalnya tadi juga ya kita tahu bahwa delta atau S ya, ketidakteraturan dari gas itu kan jauh lebih besar dibandingkan dengan solid. Tapi ternyata kalau di sini itu mungkin katakanlah 4 kalinya lebih sedikit saja ya. Jadi nggak sesignifikan yang tadi diceritakan di awal ya. Oke, kita lanjut. Di sini ini sama saja produk dikurangi reaktan. Jangan lupa koefisien dipakai. Kalau ada koefisien itu dikalikan. Oke, di sini selanjutnya kalian menghitung delta S, reduksi dari aluminium oksida dengan gas hidrogen. Di sini kalian punya datanya. Nah, ini sama saja. Jadi produknya berapa, reaktannya berapa, ini coba dulu. Sekali-kali ngitung sambil saya duduk. Atau langsung aja deh daripada biasa. Saya lupa berasa lagi ini. Ada yang mau cobain langsung ke depan boleh? Ini pulpennya bagus nih. Apa spidolnya? Langsung aja ke depan itu hapus boleh. Oh ya, yang sebelah sini lebih enak lihat sini ya. Yang online masih dengar saya? Suara saya masih kedengaran? Halo? Masih, Pak. Ayo langsung siapa yang ini? Ini terakhir ya. Udah mau jam 3. Yang paling belakang pojok dong. Kerjakan di depan. Itu yang baju apa? Apa itu biru ya? Biru hijau itu. Bisa yuk.
Ayo bisa? Gak bisa Cina sebelahnya. Bisa nggak? Tolong kerjakan ke depan. Kalau mau berdua boleh. Ayo, cepet biar langsung beres kita. Gak mau? Nih yang cewek berdua di sini. Yang cewek berdua sebelah kanan, nih cowoknya nggak mau maju. Cewek berdua sebelah kanan tunjukkan pada cowok-cowok ini bahwa Anda adalah strong independent woman. Ayo, maju berdua boleh? Berdua boleh? Kenapa? Kerjakan aja di depan nggak apa-apa. Bawa kalkulatornya ke depan. Ayo. Oh, makasih. Ini namanya sih saya lupa sih. David. Oke. Nggak usah juga nggak apa-apa. Oke, makasih David. David itu kalau dalam bahasa Arab itu Daud ya. Jadi David itu Daud. Oke, kita lihat ya. Jawabannya itu jadi data apa namanya? Perhatikan koefisiennya di sini bahwa itu adalah produk dikurangi reaktan. Kemudian harusnya sih benar lah ya. Ini delta S. Mana jawabannya? Oh, belum sini. Jadi jawabannya adalah minus 3. Kenapa bisa? Apa yang beda? Kenapa? Oh, ini belum. Oh iya. Oh, hebat nih. Berarti memperhatikan nih. Boleh aja. Oke, mungkin karena kita sudah mau jam 3. Dapat standing applause atau standing applause. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya kuliah kata kita hari ini. Apa namanya? Kalian coba soal-soal yang ada di apa namanya slide-nya Pak Rukman. Nah, nanti kalau misalnya waktunya cukup, minggu depan akan kita coba bahas ya. Oke, mungkin saya cukupkan untuk kuliah kita hari ini. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.